Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Master Tony mempersiapkan kebutuhan untuk tanaman cabai blok 2. Luas lahan sekitar 100 bata. Nah, ini caranya kita memfermentasi kotoran kambing. Nah, ini kotoran kambing baru dikeluarkan dari kandang. Yang ini sekitar 1 ton. Kotoran kambing sekitar 1 ton. Kita fermentasi menggunakan E4 1 botol, trichoderma 1 botol, kemudian gula pasir setengah kilo, sekitar setengah kilo lah. Kemudian menggunakan mol. Kalau tidak menggunakan mol ya tidak apa-apa, cukup menggunakan E4 dan tricoge dan gula pasir untuk fermentasi kotoran kambing atau kohe kambing sekitar 1 ton. Ini untuk pupuk dasar tanaman cabai 100 bata. Nah, caranya seperti itu, disiram. Nah, terus nanti kan ngambil lagi ke atas, terus disiram lagi dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini nanti setelah sudah ditumbuk semua, nanti kita tutup menggunakan terpal atau apa, yang penting ditutup. Nah, usahakan lokasi atau tempat yang digunakan untuk fermentasi itu tidak terkena terik matahari sehingga mana tidak ada penghalang sedikit pun. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi dikasih lagi ke atas, terus nanti siram lagi, kasih lagi, siram lagi, dan seterusnya sampai selesai agar proses fermentasi itu bisa menghasilkan atau bakteri pupuk hayati yang kita gunakan itu bisa bekerja dengan baik dan hasil fermentasinya pun baik, sehingga benar-benar kohe yang kita gunakan untuk pupuk dasar itu benar-benar steril dari patogen atau dari jamur dan bakteri jahat, sehingga yang namanya pupuk kandang itu membutuhkan proses fermentasi. Terus sebisa mungkin lakukanlah fermentasi itu jangan langsung di bedengan. Nah, jadi difermentasi dulu. Setelah proses fermentasi berhasil, baru kita taburkan pupuk ini ke bedengan atau ke media tanaman cabai. Ya, kepriwe Master Story. Fermentasi itu ya bagus dikasih dolomit atau ya sebangsa kapur. Ini kan asam, cara gue pH cemendit pupuk kandang itu pH-nya di bawah 5 pH pupuk kandang ini. Nah, ketika diberi kapur itu lebih bagus, bakteri lebih kerjanya cepat dan menjaga pH. Cara gue main cepet lah. Nah, ya, kalau bisa ya, untuk kawan-kawan semua, ketika akan melakukan proses fermentasi, kalau bisa itu dikasih dolomit atau kapur pertanian, nggak apa-apa, yang penting di kapur untuk menetralkan pH kohe, yang mana pH kohe kambing atau semendil atau kotoran kambing itu pH-nya di bawah 5, sehingga ketika proses fermentasi dicampur atau diberi kapur, nantinya proses fermentasi itu akan bekerja lebih cepat. Karena kami ini tadi kurang melakukan persiapan, sehingga kita memfermentasi kotoran ini atau kotoran kambing ini tidak menggunakan kapur. Cuma kami sarankan kalau bisa dicampur kapur. Kalau saya kan ini kan bakterinya canggih. Nah, ya, kalau bakterinya Master Tony itu sudah bakteri yang sangat handal sekali lah. Karena itu ada 50 bakteri. Jadi yang mol kita gunakan itu juga mengandung bakteri-bakteri super, yang mana biasanya ketika kami siramkan ke pupuk kimia itu akan umeb, karena bakterinya itu sangat jos sekali. Apa sih ya? Nah, ini pokoknya fermentasi kotoran kambing menggunakan
E4 1 liter dan trichoderma setengah kilo atau 1 bungkus, kemudian gula pasir gula pasir setengah kilo. Jadi ini asli ya, asli kohe kambing atau asli cemendil, asli kotoran kambing. Ini kambingnya. Oke ya, ini kambing-kambing pilihan, kambing-kambing super. Makanannya juga rumput yang sangat hijau-hijau sekali, sehingga kambingnya sehat dan lemu-lemu. Nah, ini kan tadi diaduk di sini dulu, di sini antara trikoge dan E4 dan gula pasir, kemudian mol, terus dikasih air. Nah, terus itu untuk menggembor dikasih air, terus ambilkan dari sini 1 gelas atau 2 gelas. Pokoknya intinya takarannya itu 1 ton kotoran kambing atau sekitar 25 karung, menggunakan E4 1 liter dan trichoderma setengah kilo dan gula pasir. Kalau punya mol, gunakan mol biar ketika dijadikan pupuk dasar steril dari patogen atau dari jamur dan bakteri jahat, sehingga tidak menyebabkan tanaman cabai kita terkena layu fusarium, yang mana layu fusarium tersebut itu adalah penyakit yang paling ditakuti oleh para petani cabai. Oke, sip. Salam sukses petani muda Indonesia, semangat. Nah, ini setelah seperti tadi itu, kemudian ditutup seperti ini, ditutup rapat, jangan sampai terkena air hujan yang masuk ke dalam, agar proses fermentasi itu bisa bekerja dengan baik. Kemudian ini tempatnya itu jangan di tempat yang terkena panas, tapi di tempat yang teduh agar bakteri itu bisa bekerja dengan baik. Kalau di tempat panas, proses kamar ya jeneng jero kamar, nang kasur. Jadi jangan sampai melakukan fermentasi kotoran hewan apapun dilakukan di tempat yang panas, karena kalau di tempat yang panas nantinya proses fermentasi itu tidak bisa bekerja dengan baik, atau bakteri pupuk hayati yang kita gunakan itu tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga akan lama atau bahkan tidak jadi proses fermentasinya ketika melakukan proses fermentasi di tempat yang panas. Oke, sip. Ini kita pakai mulsa 2 ukuran 70 digelar jadi semeter 40 pindho 3 meter. Oke, ikuti terus video Master Tony kalau Anda juga berminat ingin menjadi master. Oke. besok buka sekolah